pembangunan karakter bangsa ini melalui apa? Melalui pengembangan sikap demokratis ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian pembangunan karakter itu harus diletakkan dalam bingkai dalam bingkai ya. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan ya yang terdapat di lambang negara kita ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tujuannya adalah untuk menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya bahwa Indonesia itu terdiri dari keberagaman suku, agama, ras, golongan ya, antar golongan atau yang lebih kita kenal dengan namanya SARA ya. Nah, dengan adanya keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan yang kekayaan hasanah sosio-kultural yang bersifat kodrati dan alamiah. Nah, keberagaman itu tidak bukan hanya untuk bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi apalagi diadu ya, tetapi harus menjadi semangat penyemangat ya untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Halo. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo. Halo. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Saya lanjut ya. Oh ya, saya lanjut ya. Putus-putus. Oke. Putus-putus. Oh ya. Saya udah pindah tempat ini, udah berapa kali pindah ini untuk cari sinyal yang bagus ya. Saya lanjut lagi. Ini yang share materi siapa ya? Ini yang share materi Mbak Zuriah ya? Kan, Halo. Bu. Saya sendiri kan yang share? Oh ya, silakan Ibu, saya stop share ya. Ya, oke. Enggak, saya udah Gimana Bu? saya akan menjelaskan tentang HOTS ya, karena soal HOTS itu sedang menjadi tren ya, atau sekarang itu adalah fenomenanya soal HOTS ya. Jadi soal HOTS itu kayak sudah menjadi topik atau primadona di dunia pendidikan ya. Jadi untuk diketahui ya sebelumnya ya, bahwa soal HOTS itu pertama kali itu dibicarakan ketika Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan soal HOTS di ujian nasional tahun 2018 ya. Nah, untuk soal TWK ini ya pada tahun ini sudah dimasukkan soal HOTS ya dalam soal ujian CPNS ini ya. Jadi saya akan coba membahas apa itu soal HOTS ya. Jadi HOTS itu adalah higher order of thinking skill ya. Jadi adalah kemampuan berpikir kritis, logis ya, reflektif, metakognitif ya, berpikir kreatif dan merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini menurut pendapatnya atau sumbernya dari Adi Saputra. Jadi sejalan dengan itu ya, ranah dari soal HOTS ini yaitu adalah merupakan analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasikan ya aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu, kemudian mengevaluasi halo.
biarin mama makan, mama tuh lagi bicara resiko. Mohon maaf Mbak Wirda, suaranya unmute. Mbak Wirda, suaranya unmute. Di unmute kan, mohon maaf, mute suaranya. Sekarang gimana Mbak? Masih ada suaranya? Ya, jelas. Oke. Oke, saya ulang ya. Jadi sejalan dengan itu ya, bahwa ranah dari HOTS ini itu analisis yang merupakan kemampuan untuk berpikir dalam menspesifikasikan aspek atau elemen dalam suatu konteks tertentu, ya. Seperti evaluasi ya. Jadi evaluasi itu merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan ya berdasarkan fakta ataupun informasi. Kemudian ada mengkreasi. Mengkreasi itu adalah merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan atau ide-ide. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir level atas atau kita kenal yang nama dengan taksonomi Bloom, ya. Yang terbaru yaitu hasil revisi oleh Anderson ya. Nah, seperti saya tampilkan di gambar ini ya. Nah, ini adalah revisi dari taksonomi Bloom ya, yang direvisi oleh Anderson ya. Jadi ini ada analis, evaluasi, mengkreasi ya, aplikasi, pemahaman dan mengingat ya. Nah, jadi sejalan dengan itu ya. Inilah soal HOT tadi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu soal HOT. Jadi, yang dimaksud dengan soal HOT itu soal yang dapat dijawab melalui berpikir tingkat tinggi atau tadi sudah disinggung oleh Ibu Dwi tadi ya, bahwa itu menggunakan namanya analisis ya, menggunakan analisis. Nah, terus bagaimana sih trik kita dalam mengerjakan soal HOT ketika kita sedang mengerjakan soal. Jadi ada beberapa trik ya untuk menjawab soal TWK, terutama yang soal HOT tadi ya. Apa triknya? Trik yang pertama ya. Trik yang pertama ya itu adalah dengan wawasan ya. Apa sih maksudnya wawasan tadi? Jadi berdasarkan bacaan atau pengetahuan, nah sehingga kita itu mendapatkan suatu konsep dasar gitu, nah, ya ada konsep dasarnya. Misal ketika kita berbicara mengenai ideologi, ketika ada bacaan tentang ideologi, jadi kita tuh bisa memahami apa itu konsep dasar dari ideologi, ya. Nah, kemudian trik yang kedua, ya, dengan logika dan penalaran mencari hubungan soal dengan jawaban. Nah, seperti apa sih maksudnya? Ini ya, contoh. Seandainya, ya, di soal cerita itu ada masalah tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, cari di jawaban yang menceritakan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Ya, kalau ditanya sistem pemerintahan, teman-teman mengaitkan sistem pemerintahan itu dengan jawaban pilihan jawaban yang sudah ada. Ada nggak di sana nanti? Ya, kemudian seandainya lagi, kalau ditanya adalah cara mencegah, maka cari jawaban yang menunjukkan tindakan preventif, bukan yang represif ya. Oke, nah kemudian lagi kalau ada lagi soal atau kasus ya yang disampaikan di soal ya, misalnya ditanya tentang peran kita ya, seandainya ditanya tentang peran kita sebagai masyarakat, maka carilah jawaban ya yang menunjukkan peran kita sebagai masyarakat. Ya. Nah, kemudian trik yang ketiga, dengan mengelompokkan jawaban. Nah, terkadang di soal itu ada soal ya,
eh, pengelompokan itu jawaban dikelompokkan berdasarkan yang benar. Ya, carilah jawaban mana yang paling benar. Jadi silakan teman-teman mengelompokkan jawaban-jawaban yang benar, ya. Kemudian dari jawaban-jawaban tadi teman-teman menganalisis cara jawaban yang paling benar, ya. Trik yang keempat, ya, itu ada sesuai dengan keadaan sosial kenegaraan Indonesia yang kita rasakan pada saat ini. Maksudnya apa? Tidak menutup kemungkinan nanti di soal itu ada soal, ya, yang menyangkut tentang kejadian masyarakat yang sedang update, ya. Misalnya bisa mengenai kasus COVID, ya. Jadi teman-teman bisa mengaitkan pengetahuan itu dengan jawaban, ya, dari soal nanti. Nah, inilah trik-trik dalam menjawab soal TWK atau HOPS tadi. Nah, kita demikianlah ya trik-trik menjawab soal HOPS tadi tentang HOTS, apa itu HOTS, soal HOTS itu apa, kemudian triknya apa, ya. Sekarang kita masuk ke soal. Oke. Sudah lihat teman-teman tampilan soal? Sudah lihat tampilan soalnya? Oke. Soal yang pertama ini, ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar negara di Indonesia terdiri atas komponen berikut kecuali. Nah, jadi ini yang ditanya itu adalah pilar, ya. Pilar negara Indonesia, ya. Nah, untuk menjawab ini teman-teman harus tahu dulu dong, apa sih konsep 4 pilar itu? Nah, jadi pembahasannya, ya. Jadi kalau konsep 4 pilar itu ada Pancasila, ya, ada Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana nih? Yang bukan termasuk dalam pilar. Garuda Pancasila. Ya, betul. Garuda. Ya, B, betul. Garuda Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Sudah kelihatan ya di layar? Belum ya? Sudah, Bu. Sorry, Sudah. bukan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, ya, disingkat KDRT adalah tindakan dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan, ya, sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang PKDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila keberapa? Kalau menurut teman-teman sila keberapa ini? Kedua. Sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Ya. Ya, sila kedua, ya. Sila kedua, benar. Ya. Jadi butir Pancasila sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi apa isinya? Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, ya, setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi benar, jawabannya adalah
B. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, ya. Sudah kelihatan belum soal selanjutnya? Belum ya? Belum ya? Sekarang udah? Sudah? Udah. Oke. Oke. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila ke. Jadi di sini yang saya garis bawahi itu adalah relawan. Nah, silakan teman-teman kaitkan dengan jawaban, pilihan jawaban di bawah ini. Kira-kira masuk ke sila yang mana itu? Yang mana? Oke. Sila mana itu? Kedua, Bu. Ya nggak sih? Kedua. Yakin? C. Oke. Yakin. Oke. Jadi benar. Yang kedua. 5. Kedua, ada yang kelima. Ada yang C, ada yang B. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Ya. Jadi apa itu nilai praksis, ya? Nilai praksis itu adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, tadi kan sudah saya bilang, kata kuncinya adalah relawan. Nah, membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam merupakan bentuk mencintai sesama manusia kedua. Jadi yang jawab B benar, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Sudah kelihatan soalnya? Belum ya? Oke. Sudah, Bu. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, ya. Ketiga nilai meliputi nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan instrumental adalah, silakan teman-teman membaca, memahami, kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Yang A, Bu. Waktu. Yang mana? Yang A? Yang A. Yakin ya? Yang E, Bu. Oke. Oke. Sudah kelihatan belum pembahasannya itu? Saya Belum, share pembahasannya ya. Sekarang lagi. Oke, tunggu. Mungkin lagi ini ya. Saya lagi share. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Share ya. Oke. Nah, yang jawab A selamat ya. Udah benar jawabannya A ya. Jadi silakan diperhatikan ya. Jadi di sini ada nilai instrumental, nilai dasar, dan nilai praksis ya. Nah, nilai instrumental itu apa? Adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Nah, penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkan. Nah, penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Nah, sedangkan nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi bisa saya bilang ya bahwa nilai dasar ini berkenaan dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Ya, nah, karena kenapa Pancasila itu adalah sifatnya universal, kemudian mengandung cita-cita,
tujuan, serta nilai yang dan benar. Ya. Nah, nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya nilai praksis ini bisa kita simpulkan adalah penerapan dari nilai instrumental tadi. Oke, bisa dipahami teman-teman kalian? Halo? Bisa, Bu. Nah, oke, lanjut lagi soal berikutnya. Sudah ada soalnya di tampilan layar monitornya? Ah, udah. Oke, silakan kalian teman-teman baca, pahami ya. Kira-kira ini masuknya kemana ini nanti jawabannya? Apakah ke jiwa, apakah ke falsafah, atau ke pandangan hidup, kepribadian, atau pedoman hidup? Silakan teman-teman menganalisis dulu. Kira-kira jawaban yang mana ini? Oke, Dimas Nur Cahyo ini udah jawab, katanya B katanya. Yang lain jawabannya. Oke, ada misi Komarudin Hidayat mengatakan penyebaran berita bohong. Oke, A. Ada yang jawab D juga. Saya A, Bu. Oke. Ya, saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu jawabannya. Nanti kita cek kebenarannya jawabannya yang mana nanti ya. Jadi, Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoaks tak ubahnya seperti peredaran narkotika dan pornografi. Bila dibiarkan, bila dibiarkan ya, kata dia, berita hoaks bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Tidak menyebarkan berita hoaks merupakan wujud Pancasila sebagai. Nah, untuk menjawab ini, kita lihat dulu apa itu jiwa yang dimaksud dengan jiwa bangsa, apa yang dimaksud dengan falsafah, pandangan, kepribadian, dan pedoman hidup. Jadi teman-teman harus lebih memahami maksud dari masing-masing dari pilihan jawaban, ya. Dan bagaimana cara memahaminya? Ya teman-teman harus banyak baca, ya, baca dan pahami, ya. Baca dan mengingat itu akan dia tidak lama nempelnya ya. Tetapi ketika teman-teman membaca dan memahami itu sampai kapanpun teman-teman akan paham ya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu falsafah ya. Oke, jiwa bangsa dulu ya, jiwa bangsa. Ya, udah kelihatan di. Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, jiwa itu adalah bahwa setiap bangsa itu memiliki wilayah masing-masing ya. Disebut Volgeist yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Ya, jadi jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu sejak pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ya, falsafah Pancasila adalah pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai kebenaran, oleh karena itu dijadikan falsafah hidup bangsa. Kemudian pandangan hidup, ya, artinya apa? Nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenaran sehingga menumbuhkan tekad untuk kepribadian, ya. Kepribadian itu adalah ciri khas, ya. Ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa, ya, dan ini bangsa Indonesia ya, dan tidak dapat dipisahkan oleh bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengamalan masing-masing. Kemudian Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Artinya apa? Pancasila itu merupakan ciri khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai sila dengan pengamalan masing-masing. Ya, jadi untuk kunci itu adalah B. Kenapa B? Karena tadi falsafah bangsa tadi adalah meyakini suatu kebenaran, ya, sehingga dijadikan falsafah hidup bangsa. Sekarang soal tadi ini menyebarkan berita hoax. Artinya kalau berita hoax tadi itu adalah berita
bohong, ya. Jadi kalau tidak menyebarkan berita hoak, berita bohong, artinya ini merupakan wujud Pancasila sebagai falsafah bangsa. Oke, yang jawab B benar ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sudah kelihatan di layar monitor? Sorry, belum ya? Belum selesai nyatatnya, Mbak. Oh, lagi chat. Oh, nanti saya kasih aja ya. Nanti saya kirim aja filenya ya. Oke, Saya siap-siap, kasih aja Bu. nanti. Ya, nggak usah disalin. Saya kasih aja nanti ya. Biar ingatkan Soal dicatat, Bu. selanjutnya kelihatan belum? Oh iya. Bentar. Soal nyampe belum? Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Belum ada. Belum ada, Bu. Belum. Ini sudah? Belum ya? Bu. Belum. Belum. Belum ya? Belum juga? Oke, saya coba ke soal ini. Oke. Belum ada, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah ada. Belum ada, Ibu. Mana soalnya? Lama ya. Tadi cepat, sekarang kok lama ini. Aduh. Belum juga? Belum, Bu. Mbak Zuria, oke. Mbak Zuria bisa bantu share soal. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ada. Sudah, Bu. Oke, bentar. Soalnya udah tadi, ini sudah tadi soalnya tadi ya. Ya. Udah kelihatan? Oh ya. Cuma ini, Bu, nggak ada lagi, Bu. Ada soal. Mbak Zuria, tolong share soal yang Bhinneka Tunggal Ika, Mbak Zuria. Minta tolong, Mbak. Ya, Bu, tunggu bentar, Bu. Di atas. Ya. Tuh, sudah cari dulu. Bhinneka Tunggal Terus Ika. komentar, Kak. Ada, Mbak. Oke, kami menunggu teman-teman. Nggak tahu nih masalah lagi nih. Tunggu bentar, Kak. Soal 13, soal Bhinneka. Maaf teman-teman ya. Menunggu sebentar. Ya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Gimana Mbak Zuria? Ya, Ibu, sebentar, Ibu. Mana? Atau sambil menunggu saya bekerja ya? Boleh, Ibu. Ya. Ya. Oke, silakan disimak ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa aja. Udah, Mbak. Delete. Ya, ada Mbak. Udah, Bu. Hah? Ya. Sudah? Ini ya. Iya itu.
Soalnya panjang nih, biar saya mau memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, oke. Silakan Ya, teman-teman sudah, Bu. dilihat soalnya ya. Oke. Sebelum saya membahas soal ini ya, kira-kira dari soal yang saya tampilkan ini apa sih inti dari soal yang ditanyakan? Halo Ibu Wirda. Ibu Wirda. Nanti sekali ini kan bisa, ya bisa kan. Dia biasanya upgrade atau kayak mana? Kalau mau pindah, Kak, kalau pindah gimana Kak? Iya. Kalau ibunya kan mau ngambil yang 4 dulu, dites dulu yang 12 kali pertemuan, kalau seandainya terus apa, nanti diupgrade lagi ke paket selanjutnya. Itu nanti daftar lagi gitu. Oh daftar lagi bayar tax sesuai ini. Iya. Tanya jawab sama Ibu Dwi. Oke, baik teman-teman, sambil menunggu Ibu Wirda, boleh? Ini ada request untuk tanya jawab sama Ibu Dwi, silakan. Oke, teman-teman, karena mungkin memang kendalanya sinyal, jadi kita lanjutkan dulu ke sesi tanya jawab tadi. Nah, tadi udah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu dari Mas Armadi Saputra. Nah, Mas Armadi Saputra ini bertanya kepada Ibu Dwi, Ibu, bagaimana tentang soal pengamalan nilai-nilai Pancasila? Apakah soal seperti itu akan keluar nanti Ibu di soal-soal TWK? Nah, itu pertanyaannya Ibu. Silakan Bu Dwi dijawab. Oke, ini Bu Wirda sudah on lagi nih. Baiklah, Iya, saya jawab dulu sebentar ya. Iya, sebentar Untuk ya Ibu nilai-nilai Wirda, Pancasila, ya, insya Allah ya, karena ini adalah soal yang memang berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam pilar negara, itu diprediksi masih akan keluar nilai-nilai Pancasila. Dan ada satu hal yang perlu dan penting untuk teman-teman pelajari dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu adalah butir-butir Pancasila. Itu teman-teman perlu memahami apa isi dari 45 butir dari 5 sila yang ada. Ya. Kalau kita lihat secara nilai dasarnya, untuk sila pertama itu kan ketuhanan. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga nasionalisme. Jadi tadi yang berkaitan dengan nasionalisme, bela negara, patriotisme, cinta tanah air, itu ada di sila ketiga ya. Sila keempat tentang demokrasi, dan sila kelima itu tentang keadilan. Memang antara sila kedua dengan kelima ini itu ada sedikit kemiripan ya. Tetapi kalau kita cermati dengan lebih baik, untuk sila kedua itu kan kemanusiaan ya. Nah, kemanusiaan di sini berarti berkaitan hubungan antar individu. Jadi kemanusiaan, hak asasi manusia begitu ya.
bagaimana kita tidak bersikap semena-mena pada orang lain, bagaimana kita tidak mendiskriminasikan orang lain ya, membedakannya secara suku, agama, ras, antar golongan, seperti itu. Jadi memperlakukan manusia secara bermartabat, secara manusiawi. Sedangkan kalau untuk sila kelima, ini keadilan, yang terutama menjadi penekanannya itu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita memiliki hak, tapi kita juga harus memperhatikan kewajiban, seperti itu. Kalau tadi kan contohnya sudah disebutkan kan ya, kalau masalah KDRT, kemudian bantuan kemanusiaan, itu masuknya adalah dalam sila kedua. Kalau sila kelima itu, misalnya ya, salah satu contohnya, kalau kita berlalu lintas, nah kita kan memiliki hak menggunakan jalan raya, tapi juga berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ada di jalan raya, nah itu sila kelima. Kemudian pernah juga ada yang bertanya, Bu, kalau mengantri itu termasuk sila keberapa? Ya, sikap mengantri itu kalau kita lihat secara umum, walaupun nanti kita tetap akan menganalisis yang ada di dalam soalnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau secara umum mengantri itu kan berarti kita menghormati hak orang lain ya. Kita berlaku mencerminkan sila kelima. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman terus berlatih, melihat berbagai macam soal, insya Allah nanti akan bisa terlihat bagaimana perbedaan terutama antara sila kedua dan kelima. Kalau dalam sila pertama itu agak relatif lebih bisa dilihat karena ini ada berkaitan dengan toleransi antara umat beragama dan religiositas sebagai makhluk Tuhan gitu ya. Kalau sila ketiga tadi yang saya sebutkan, nasionalisme dan sebagainya, sila keempat juga tentang demokrasi itu agak relatif bisalah kita lihat bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat, berpendapat dengan santun, tidak memaksakan pendapat kita, ya. Jadi kalau demonstrasi kemudian kita anarkis, nah itu berarti bertentangan dengan pelanggaran sila keempat. Jadi seperti itu saja mungkin. Mungkin nanti Mbak Wirda bisa tambahkan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dwi dan pertanyaannya. Semoga Mas Armadi Saputra pertanyaannya semoga terjawab ya atas jawaban Bu Dwi tadi. Nah, karena Ibu Wirda sudah bergabung, kita akan melanjutkan lagi materi kita yang terputus tadi. Nah, silakan Ibu Wirda dan Kak Zuria, tolong slide-nya Kak ditampilkan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, maaf ya, ini sinyal ini nggak tahu nih kenapa ini. Oke, saya bacakan ya. Bhinneka adalah moto semboyan bangsa Indonesia, yang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Rasanya bahasa berbeda tapi tetap satu. Diterjemahkan katakan berarti beranjak. Adalah kalau berlaku kita itu tapi mereka mereka yang pada hakikatnya bahasa Indonesia adalah satu kesatuan. Ibu Wirda, mohon maaf suaranya putus-putus Ibu. Negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam. Ya, putus-putus. Aduh ya Allah. Masih. Jadi ini untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia negara agama dan kepercayaan. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus ditetapkan dalam jawaban ya. Yang abu. Jelas ya, karena kenapa? Maaf Ibu Wirda, Penerapan suaranya Bhinneka masih dapat putus-putus. diimplementasi. Aduh, kayak sinyalnya emang jelek ya. Soalnya saya di daerah jauh dari kota ini, rumah saya nih.
Oke, sekarang masih. Sudah tidak, Bu. Oke, pembahasannya. Jadi penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan melalui toleransi, rasa kemanusiaan, dan negara. Nah, pemahaman Bhinneka Tunggal Ika itu membuat kita menjalankan sikap saling menghargai, memahami perbedaan, tenggang rasa, dan serta tidak melakukan atau membeda-bedakan seseorang dalam hal mempererat persaudaraan. Oke. Saya lupa satu lagi. Mbak Zuria, bisa di-share tentang soal pemahaman nilai Bhinneka Tunggal Ika nggak? Bu, tunggu bentar, Bu. Pemahaman nilai Bhinneka Tunggal Ika harap dapat. Ya. Ini, Bu. Pemahaman ya, pemahaman, Mbak. Terus. Agak terakhir, Mbak, soalnya, Mbak. Terakhir soalnya kalau nggak salah. Bhinneka Tunggal Ika ada, Mbak? Tunggu bentar, Bu. Lagi. Nggak ada ini terakhir, Bu. Pemahaman, Mbak. Terakhirnya ini, Bu. Oh, Ini terakhirnya. bukan. Ada, Bu. Bukan itu. Oh, nggak ada. Oke, saya share aja langsung. Ibu yang share. Ada nggak soal itu? Pemahaman dan nilai Bhinneka. Iya, saya share. Udah kelihatan tampilannya, kawan-kawan? Belum, Bu. Belum, oke. Udah kelihatan soalnya? Pemahaman, nilai-nilai. Belum, Bu. Aduh. Belum ya? Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Sinyal sepertinya tuh, Bu. Saya baca aja ya soalnya ya. Karena itu nggak kelihatan, itu kenapa ya? Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat meningkatkan rasa eksklusif, Bu Wirda, mohon maaf, coba di-share kembali, Bu. nasionalisme, fanatisme, ya,
Coba di-share Kenapa? kembali, Bu. Coba di-share kembali, Bu. Coba Ibu yang Oke, share. saya kembali ya. Sudah saya share. Nah, udah saya share. Ada? Belum ada, Bu. Sekarang ada? Belum, Bu. Belum Ada ada. nggak sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ada, Bu. Ya. Oke. Kelihatan soalnya ya? Iya, Bu. Pemahaman nilai-nilai Bineka, benar nggak? Benar kan? Pemahaman nilai-nilai Bineka Tunggal Ika diharapkan dapat meningkatkan A. Leadership, B. Chauvinisme, C. Nasionalisme, D. Fanatisme, E. Primordialisme. Jawabannya yang mana jawabannya? Nasionalisme, Bu. Nasionalisme. Yakin? Yakin ya? Yakin. Oke. Yakin Bu, Jadi, jawabannya kelihatan di slide jawabannya selanjutnya adalah- tuh Bu. udah kelihatan. Oh ya udah kelihatan ya. Udah, jawabannya itu adalah benar, nasionalisme ya. Berarti udah lihat pembahasannya ya. Nasionalisme ya. Nah, saya akan menambahkan apa itu Chauvinisme ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang eksklusif ya. Nilai eksklusif Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah makna kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar ya, yang paling hebat ya, dan tidak mengakui hakikat atau martabat pihak lain. Itu namanya nilai eksklusif dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Chauvinisme ya, cinta tanah air yang berlebih-lebihan. Kalau nasionalisme udah tahu ya, yaitu nasionalisme itu adalah paham ya, suatu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama ya untuk sekelompok manusia. Nah, kemudian ada fanatik sempit ya. Apa itu fanatik sempit ya? Sikap yang menganggap diri atau golongan kelompok adalah yang paling benar sehingga merasa superior ya. Masa yang paling hebat ya terhadap orang ataupun kelompok ataupun golongan lain. Nah, kalau primordialisme ini perasaan yang dimiliki ya dengan menjunjung tinggi nilai norma dan kebiasaan ya yang bersumber dari etnik, ras ataupun tradisi ya. Oke, itu soal terakhir. Mungkin sampai di sini aja presentasi saya. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf ya. Kalau sinyal bukannya saya yang mengatur, bukan ya, karena saya udah mempersiapkannya udah semaksimal mungkin ya. Tapi nggak tahu ada kendala sinyal, saya mohon maaf. Bila ada yang salah saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti materinya saya share ya. Waalaikumsalam Oke, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sudah menyaksikan tadi pemaparan dari pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Wirda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wirda atas materi yang sangat luar biasa sekali dari kedua pemateri kita, dari Ibu Dwi maupun Ibu Wirda. Nah, tadi ada sesi pertanyaan, kita akan melanjutkan untuk satu pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari Kak Meli Handayani.
Ibu, dalam 100 soal, berapa buahkah soal-soal tentang pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945? Mohon coba untuk Ibu Wirda yang menjawab pertanyaan dari Kak Meli Handayani. Silahkan Ibu Wirda. Sepertinya Ibu Wirda belum Ibu Dwi aja, Mbak. belum stay di ini ya, belum stay di Zoom kita. Dialihkan untuk Ibu Dwi. Halo, halo, Ya, Bu Wirda. halo. Ya. Ada saya ada. Oke, Ibu. Silakan Ibu jawabannya untuk pertanyaan Kak Meli Handayani. Dalam 100 soal, Oke. berapa buahkah soal-soal tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945? Silakan Ibu jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Meli ya atas pertanyaannya ya. Nah, yang masuk ini bisa berapa yang masuk, tapi untuk soal ini itu yang penting sudah mengenai soal ya, seperti tadi dijelaskan di soalnya dari nasionalisme dan negara, integritas. Nah, walaupun pasal itu walaupun penting ya, belum ini juga ya, karena apa namanya, saya juga ya masih ini apa namanya, Mbak Dwi yang lebih berpengalaman ya tentang soal pasal-pasal ya, berapa yang masuk ya. Tapi kalau saya tadi apa ya, banyaknya dari di sini, tapi pasti masuk pasal-pasal gitu. Jumlah ya. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu Wirda. Halo. Halo. Putus lagi. Halo Mbak. Untuk jawabannya dikirim aja nanti ke grup ya Ibu, untuk Ibu Wirda. Iya. Dari Ibu Dwi dulu, Ibu ada tambahan Ibu untuk pertanyaan Kak Meli Handayani? Mbak, sinyalnya Mbak. Oke, saya sepakat ya dengan Mbak Wirda bahwa untuk soal pasal itu dari 100 soal kemungkinan akan ada. Memang karena saya bukan pembuat soalnya, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, ternyata karena itu soalnya diacak ya, jadi kita tidak tahu akan dapat soal yang tipe seperti apa ya. Dari sekian 100 soal itu kan yang membuat soal itu tidak hanya satu orang ya. Nanti akan ada yang bercerita dia mendapatkan banyak pasal undang-undang, ada yang menceritakan dia tidak mendapatkan soal tentang pasal sama sekali ya. Justru dia paling banyak katanya nilai Pancasila. Jadi itu memang tergantung apa istilahnya. Jadi nasib teman-teman lah seperti apa. Hanya kalau menurut saya pribadi itu Undang-Undang Dasar 45 itu termasuk dalam kisi-kisi soal yang sudah ada ya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus tetap mempelajarinya, membacanya dengan baik ya. Karena bisa jadi akan ada 1 atau 2 soal minimal yang keluar. Kalau misalnya teman-teman sudah siap bisa menjawabnya kan, kita akan mendapatkan nilai dari
soal tersebut daripada kitanya tidak siap sama sekali. Jadi ketika ada soal tersebut kita tidak bisa jawabnya. Mungkin itu dari saya. Cek angin. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Wirda dan Ibu Dwi yang sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Kak Melly Handayani. Nah, teman-teman, mengingat waktu kita yang memang sudah mau selesai, kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup webinar kita, teman-teman. Jadi nanti kita akan melayani sesi tanya jawab di grup kita. Untuk sesi tanya jawab di Zoom meeting kita cukupkan sampai di sini. Nah, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan dua materi dari pemateri hebat kita yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selesainya materi tersebut, maka selesai pula webinar kita kali ini. Tapi saya ingin memberikan satu sesi spesial untuk teman-teman peserta yang menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti webinar yang diadakan oleh tim Korean Center. Nah, di sini saya sudah menunjuk satu peserta. Silakan untuk Mas Dimas Nur Cahyo diaktifkan videonya dan diaktifkan suaranya untuk memberikan kesan dan pesan Mas atas webinar kita pada hari ini. Silakan Mas Dimas. Ya, kenapa saya Mbak? Iya Mas, karena menyampaikan kesan dan kesan. Mendapat kesempatan. Dan Mas juga mendapatkan door prize dari kami. Selamat Mas. Door prize saya juga dapat. Orangnya itu. Oke, silakan Mas Dimas. Baik. Assalamualaikum belum jawab jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas. Satu orang, banyak orang. Saya siswa dari Korean Center untuk tahun 2021 siswa Korean Center mengikuti CPNS 2020. Siswa situ lain. Di sini saya menyampaikan kesan dan kesan saya ya semua materi yang disampaikan oleh tutor itu sangat baik, termasuk bagi saya itu sebagai masukan baik dalam pembahasan pembentukan undang-undang, apalagi kita tahu Permenpan tentang pengadaan aparatur sipil negara kan ya udah ada yang baru yang tentang nomor 27 tahun 2021 itu dari disampaikan Bu Dwi, terus tadi Bu Wirda juga menyampaikan tentang pilar negara. Saya jujurnya yang belum paham itu tentang pilar negara. Kalau selainnya sudah disampaikan Bu Dwi kan, karena tutor saya Bu Dwi kan. Kalau tentang pilar negara sudah disampaikan lebih jelas lagi oleh Bu Wirda, walaupun ada ya kesalahan teknis ya sinyal lah gitu kan. Kalau sinyal kan emang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Selebihnya ya kalau pesan saya sih lebih banyak lagi soal-soal yang terbaru mengenai kisi-kisi sekarang, apalagi tentang pengadaan pegawai negeri ini kan udah ada permen RB-nya itu udah baru gitu, kisi-kisinya ya mohon diupdate lagi gitu ke depannya. Mungkin karena saya sering lihat soal TWK, jadi saya udah tahu rata-rata soal-soal yang disampaikan Ibu Tutor itu, jadi ya secara garis besar saya udah bisa memahami. Jadi untuk pesannya yaitu untuk kisi-kisinya, untuk soal-soalnya lebih di-update lagi kepada kami yang siswa-siswanya gitu. Lebihnya ya terima kasih sudah memberi kami pembelajaran untuk kami ke depannya untuk siap ikut tes CPNS di tahun 2021 ini, pengadaan 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Dimas Nur Cahyo yang sudah memberikan kesan dan pesan untuk tim Korean Center dan kita semua. Semoga dengan pesan dan kesan dari Mas Dimas kita bisa semakin terus lebih baik dan berkembang. Amin. Nah, selanjutnya kita akan ada pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita Shirley dari Sisi Muara Bungo. Silakan Shirley. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasul ajmain.
Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari afwa innal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami dunia dan akhirat. Jadikanlah kami hamba-hamba yang menunjung tinggi agamamu ya Allah. Hamba-hamba yang bermanfaat bagi banyak orang ya Allah. Hamba-hamba yang bisa mengamalkan ilmu ya Allah. Hamba-hamba yang bisa membagikan ilmu dan bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan bahaya. Jauhkanlah kami dari segala-segala yang membuat keburukan ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada jalan-Mu ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah segala tujuan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari pandemi ini ya Allah. Selesaikanlah pandemi ini ya Allah, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembacaan doa dari teman kita Shirley tadi. Nah, untuk sebelum saya menutup acara webinar kita, silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya kembali. Kita akan ada sesi foto yang terakhir untuk mengakhiri webinar kita nanti. Sebelum saya tutup, silakan teman-teman diaktifkan videonya biar kelihatan wajahnya yang ganteng dan cantik itu. Ayo teman-teman, kita akan melaksanakan sesi foto yang terakhir. Nggak ada sini, Lin. Situ, Lin. Kameranya udah bisa. Oke, yang belum aktif kameranya, ayo dong diaktifin kameranya sebelum kita tutup acara webinar kita. Kita mengadakan sesi foto bersama. Tangannya boleh ya kayak gini untuk menandakan bahwa kita mengikuti webinar dari Korean Center. Iya. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Iya. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Belum, Kak. 1. Belum, Kak. Simpan dulu, Kak. 1, 2. Belum, Kakak. Bisa. Ini kasihan. Ini banyak juga. 3. Iya, terima kasih teman-teman yang luar biasa pada hari ini. Saya selaku host dan segenap tim Korean Center meminta maaf apabila dalam webinar kali ini kami masih melakukan kesalahan atau ada kata yang menyinggung atau menyakiti teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan, teman-teman silakan bisa bertanya melalui grup. Nanti akan kami layani terus dan teman-teman sekalian yang dapat door prize itu nanti akan dihubungi oleh tim Korean Center. Apa lagi dah? Biar si Krina. Berterima kasih kepada teman-teman. Ayo Lin, kita 3 aja, Lin. Saya juga berterima kasih kepada kedua pemateri kita yang sudah sangat luar biasa Sini, hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari tim webinar Korean Center yang menyelenggarakan webinar kita pada hari ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita akan ketemu di webinar yang berikutnya dan semoga teman-teman sekalian di sini lulus CPNS tahun 2021. Amin. Amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman semuanya boleh meninggalkan Zoom kita ya. Terima kasih.